Ini adalah salah satu proses pembuatan cermin tradisional dari India. Berbeda dari cermin modern yang menggunakan kaca dengan lapisan reflektif di bagian belakangnya, cermin ini dibuat sepenuhnya dari logam yang dipoles hingga mampu memantulkan cahaya dengan sangat jelas. Cermin ini dikenal sebagai Aranmula Kanadi, sebuah kerajinan langka yang hanya diproduksi oleh beberapa keluarga pengrajin di wilayah Kerala. Pantulannya terkenal sangat tajam dan jernih, bahkan tanpa menggunakan kaca sama sekali. Teknik pembuatannya telah diwariskan selama lebih dari 500 tahun. Menariknya, hingga hari ini prosesnya masih dilakukan sepenuhnya dengan tangan, menggunakan metode tradisional yang hampir tidak berubah sejak ratusan tahun lalu. Karena prosesnya yang rumit dan membutuhkan ketelitian tinggi, hanya sedikit pengrajin yang benar-benar menguasai teknik pembuatan cermin ini. Lalu, bagaimana sebenarnya para pengrajin menghasilkan cermin logam yang mampu memantulkan bayangan sejelas ini? Di banyak wilayah India, ritual keagamaan telah menjadi bagian penting dari kehidupan sehari-hari. Mulai dari upacara pernikahan, perayaan kelahiran, hingga berbagai festival keagamaan, masyarakat menggunakan beragam simbol untuk melambangkan kemurnian, keberuntungan, dan keseimbangan spiritual. Benda-benda seperti lampu minyak, bunga, buah-buahan, serta berbagai logam suci biasanya disusun sebagai bagian dari persembahan dalam upacara tersebut. Salah satu tradisi yang masih dijalankan hingga kini adalah perayaan Vishu, yang dirayakan di wilayah Kerala sebagai penanda datangnya Tahun Baru. Dalam tradisi ini, berbagai benda simbolis disusun dalam sebuah rangkaian persembahan yang dikenal sebagai Vishu Kani. Di antara berbagai simbol tersebut, sebuah cermin memiliki peran khusus karena dipercaya melambangkan refleksi diri, serta pandangan pertama yang membawa keberuntungan di awal tahun. Cermin yang digunakan dalam tradisi ini bukanlah cermin kaca biasa, melainkan sebuah cermin logam yang dipoles dengan presisi tinggi hingga mampu menghasilkan pantulan yang sangat jernih. Kerajinan inilah yang hingga kini masih dipertahankan oleh para pengrajin di daerah asalnya. Pembuatan Aranmula Kanadi dimulai dari pemilihan bahan logam yang sangat sederhana. Para pengrajin menyiapkan dua jenis logam utama, yaitu tembaga dan timah. Kedua logam ini menjadi dasar dari campuran khusus yang nantinya akan membentuk permukaan reflektif cermin. Namun sebelum keduanya dicampurkan, masing-masing logam terlebih dahulu dilebur secara terpisah. Logam cair kemudian dituangkan ke dalam cetakan sederhana hingga membentuk batang logam padat. Batang inilah yang nantinya akan dipecah kembali menjadi potongan kecil sebelum dilebur untuk kedua kalinya. Setelah bahan logam siap diproses, para pengrajin mulai menyiapkan elemen lain yang tidak kalah penting, yakni cetakan tradisional yang akan membentuk dasar cermin. Cetakan ini tidak dibuat dari logam ataupun alat industri modern. Sebaliknya, pengrajin menggunakan campuran bahan-bahan alami yang mudah ditemukan di sekitar desa mereka. Prosesnya dimulai dengan menghancurkan pecahan tembikar lama hingga menjadi serbuk halus. Serbuk ini kemudian dicampur dengan tanah dari sawah serta serat goni yang telah dipotong kecil. Setelah sedikit air ditambahkan, campuran tersebut diuleni hingga membentuk adonan tanah yang padat dan lentur. Tekstur adonan harus tepat. Ketika campuran telah mencapai konsistensi yang diinginkan, tanah tersebut dipadatkan ke dalam cetakan berbentuk cakram. Bentuk inilah yang nantinya menentukan ukuran dasar cermin. Cetakan kemudian dibiarkan mengering secara alami selama beberapa hari. Lamanya proses ini bergantung pada kondisi cuaca dan intensitas sinar matahari. Setelah cetakan tanah benar-benar mengeras, para pengrajin mulai menyiapkan permukaannya agar siap menerima logam cair. Langkah pertama dilakukan dengan melapisi bagian dalam cakram tanah menggunakan arang yang telah dibasahi. Lapisan arang ini digosokkan secara merata hingga menutup poli-poli kecil pada permukaan cetakan. Tujuannya bukan sekedar memberi warna gelap pada permukaan tanah. Lapisan ini membantu menciptakan bidang yang lebih halus, sekaligus mencegah logam cair menempel ketika proses penuangan dilakukan. Setelah pelapisan selesai,
dua cakram cetakan ditempatkan saling berhadapan. Sebelum keduanya disatukan, pengrajin menempatkan potongan logam kecil di salah satu permukaan cakram. Potongan ini berfungsi sebagai penahan jarak, sehingga ketika kedua cakram ditutup, akan terbentuk ruang tipis di tengahnya. Ruang sempit inilah yang nantinya akan diisi oleh logam cair untuk membentuk lempengan dasar cermin. Agar cetakan tidak bergeser, bagian luarnya kemudian dilapisi kembali dengan tanah hingga seluruh sambungan tertutup rapat. Ketika cetakan telah siap, proses beralih ke tahap yang paling panas dalam pembuatan arang mula kanadi. Potongan logam yang sebelumnya dipersiapkan dimasukkan ke dalam sebuah wadah tahan panas yang dikenal sebagai crucible. Wadah logam ini kemudian ditempatkan di dalam tungku tradisional yang suhunya dapat mencapai lebih dari 1000 derajat Celcius. Api tungku dijaga menggunakan arang dan sabut kelapa sebagai bahan bakar. Untuk mempertahankan panas yang stabil, para pengrajin terus memberi tambahan bahan bakar sambil mengatur aliran udara dengan kipas manual. Di dalam tungku tersebut, potongan logam perlahan berubah menjadi cairan pijar berwarna kemerahan. Proses ini biasanya berlangsung hampir 1 jam, dan selama itu, para pengrajin harus memantau kondisi api dengan sangat hati-hati. Setelah logam siap, crucible perlahan diangkat dari tungku. Dengan menggunakan alat penjepit logam, pengrajin memegang crucible yang masih berpijar panas. Pada tahap ini, setiap gerakan harus dilakukan dengan sangat hati-hati. Ketika panasnya telah berkurang, pengrajin mulai memecahkan lapisan tanah yang menyelimuti bagian luar cetakan. Dengan menggunakan alat sederhana, lapisan tanah dipukul secara perlahan hingga terlepas satu persatu. Di balik pecahan tanah tersebut, mulai terlihat sebuah cakram logam yang baru saja terbentuk. Permukaannya masih tampak kusam, berwarna gelap, dan sama sekali belum menunjukkan sifat reflektif seperti cermin. Pada tahap ini, benda tersebut masih terlihat seperti lempengan logam biasa. Untuk mengubah cakram logam kasar ini menjadi cermin yang mampu memantulkan bayangan dengan jelas, logam tersebut harus melalui proses pemolesan yang sangat panjang dan teliti. Cakram logam terlebih dahulu diratakan menggunakan bahan abrasif halus. Permukaan logam digosok secara perlahan untuk menghilangkan ketidaksempurnaan kecil yang terbentuk selama proses pengecoran. Seiring waktu, permukaan logam perlahan berubah. Kilau mulai muncul sedikit demi sedikit, dan pantulan cahaya menjadi semakin jelas. Setelah permukaan logam dipoles hingga mampu memantulkan bayangan dengan jelas, tahap berikutnya adalah membuat bingkai yang akan melindungi sekaligus memperindah cermin. Para pengrajin biasanya menggunakan kuningan sebagai bahan utama bingkai. Logam ini dilebur terlebih dahulu, kemudian dituangkan ke dalam cetakan menggunakan teknik pengecoran tradisional. Setelah dingin dan mengeras, bingkai yang terbentuk masih memiliki permukaan kasar. Karena itu, pengrajin kembali menghaluskannya menggunakan alat pahat kecil serta berbagai alat ukir sederhana. Pada tahap ini, berbagai motif dekoratif mulai dibuat. Beberapa bingkai dihiasi pola bunga, garis geometris, atau ornamen khas Kerala yang mencerminkan tradisi seni lokal. Setelah perakitan selesai, cermin masih harus melalui tahap penyempurnaan akhir. Pengrajin membersihkan permukaan cermin menggunakan kain lembut dan minyak alami untuk menjaga kilau serta kejernihan pantulannya. Ketika kualitas pantulan sudah memenuhi standar, cermin akhirnya dinyatakan selesai. Di wilayah Kerala, cermin seperti ini tidak hanya digunakan sebagai benda dekoratif. Ia juga memiliki peran dalam tradisi budaya, terutama saat perayaan Tahun Baru Kerala, Vishu.